Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sala Putri Sinta dengan NIM B1B1220811. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran, kebijakan anggaran, dan kebijakan APBN pengalaman Indonesia. Yang pertama, pengertian anggaran. Istilah anggaran pendapatan dan belanja negara biasanya digunakan menamai perkiraan nominatif daripada semua pengeluaran negara dan alat-alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang dan disusun secara sistematis. Dengan demikian, anggaran pendapatan dan belanja itu dirumuskan dalam arti sosial ekonomi sebagai rencana keuangan. Anggaran pendapatan dan belanja yang dirumuskan sedemikian rupa yang mencakup perkiraan periodik daripada semua pengeluaran dan alat-alat pembiayaan. Sistem anggaran tersebut pernyataan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan suatu anggaran adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran-pengeluaran tahunan. Pemerintah telah mengembangkan sistem anggaran yang memberikan sistem penyajian yang sistematis mengenai rekomendasi untuk pengeluaran oleh badan eksekutif pada badan legislatif. Sistem anggaran didasarkan atas kesesuaian perundang-undangan dan pengawasan terhadap pengeluaran, dan juga memberikan dasar untuk jaminan bahwa pengeluaran sebenarnya adalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada suatu negara. Dengan demikian, suatu anggaran mungkin dapat dirumuskan sebagai suatu rencana pembelanjaan yang merupakan dasar untuk pengambilan keputusan pengeluaran, penerimaan, dan pengawasan selanjutnya atas pelaksanaan anggaran tersebut. Pada hakikatnya, budget harus mencerminkan kebijaksanaan pengeluaran dari penerimaan yang tradisional, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga dapat terlihat bahwa ada pertanggungjawaban pemungutan pajak dan lain-lain pungutan oleh pemerintah, misalnya untuk memperluas proses pembangunan ekonomi. Adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dan penarikannya. Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan di dalam menentukan pola penerimaan pemerintah yang pada akhirnya menentukan pola tingkat distribusi pendapatan dalam perekonomian. Sebagai contoh, dari APBN di Indonesia, di mana APBN kita dapat melihat dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan, terdapat sumber penerimaan dalam negeri dan sumber penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam, penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam. Bantuan program adalah bantuan yang tidak dikaitkan dengan proyek tertentu. Bantuan program ini terdiri dari nilai devisa kredit, bantuan pangan, bantuan pupuk, benang tenun, dan sebagainya. Bantuan proyek adalah membantu menambah dana untuk ekspansi, rehabilitasi, maupun pembangunan proyek-proyek baru antara lain bidang telekomunikasi, listrik, pengairan, pendidikan, keluarga berencana, dan pelaksana lainnya. Selanjutnya, fungsi anggaran. Ada beberapa fungsi anggaran yang terkait dengan akuntansi manajemen. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Dengan anggaran, organisasi dapat mengetahui apa yang dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar atau dengan adanya penggunaan dana yang tidak semestinya. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan. Arah atas kebijakan tertentu dapat ditentukan melalui anggaran organisasi publik. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat terlihat dari anggaran. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran adalah suatu ukuran yang dapat menjadi sebuah tolak ukur apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksana aktivitas maupun terpenuhi efisiensi biaya. Selanjutnya, pengertian anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. APBN, perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Setiap tahun pemerintah menyusun APBN. Landasan hukum serta tata cara penyusunan APBN terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat 1, 2, dan 3. Pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan perkembangan di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi atau perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, pemerintah harus mengajukan rencana undang-undang perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat mengeluarkan yang belum tersedia anggarannya, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ekonomi makro Indonesia pada dasarnya merupakan kesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengingat bahwa konsistensi kebijakan sangat diperlukan dalam mencapai sasaran pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi makro tersebut ditujukan untuk memperkuat fundamental ekonomi yang sudah membaik dan mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin timbul. Tantangan dan sasaran kebijakan ekonomi makro tersebut adalah menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan atas peningkatan kualitas dan kinerja perekonomian. Stabilitas perekonomian merupakan prasyarat yang sangat mendasar bagi pelaku ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik. Pertumbuhan tersebut masih didukung oleh relatif tingginya kontribusi konsumsi, sedangkan dukungan sumber-sumber ekonomi produktif seperti investasi dan ekspor masih harus dioptimalkan. Selanjutnya, fungsi APBN. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahunan anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Berikut fungsi-fungsinya. Yang pertama, fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Yang ketiga, fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu dibenarkan atau tidak. Yang keempat, fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Materi selanjutnya, kebijakan anggaran. Pada umumnya, anggaran atau budget dapat dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi kecepatan peningkatan pendapatan nasional. Adapun budget yang harus dipakai tergantung pada keadaan perekonomian yang dihadapin. Dalam keadaan deflasi biasanya dipergunakan budget yang defisit, dalam inflasi digunakan budget yang surplus, dan dalam keadaan normal dipergunakan budget yang seimbang. Jadi jalannya anggaran di sini dapat digunakan sebagai alat politik fiskal. Yang pertama, perekonomian tertutup. Dalam perekonomian tertutup, kita belum membicarakan sektor perdagangan luar negeri yang seringkali merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional. Selanjutnya, kebijakan APBN pengalaman Indonesia. Bagian ini akan melihat peranan APBN Indonesia dalam menjalani tugas pembangunan, khususnya mengenai dasar-dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan APBN, serta bagaimana pengaruh dari APBN itu terhadap struktur perekonomian Indonesia. Pengalaman sebelum Orde Baru telah memberikan pelajaran kepada bangsa Indonesia bahwa kebijakan pembelanjaan defisit telah membawa perekonomian ke dalam inflasi yang sangat parah, sehingga perekonomian tidak berkembang dan justru mengalami kepancatan yang diikuti oleh kekacauan sosial dan politik. Dari pengalaman tersebut, maka Orde Baru mencoba mengatasi kesulitan yang ada dengan menerapkan anggaran belanja seimbang yang dinamis, serta melandaskan kebijakan pembangunan di atas trilogi pembangunan: stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Stabilitas nasional mencakup stabilitas di segala bidang baik yang politik maupun sosial ataupun ekonomi.
Dengan adanya stabilitas nasional, akan dimungkinkan terciptanya kegiatan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang sekaligus tidak melupakan aspek pemerataan, yaitu pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar sektor maupun pemerataan dan manfaat atau hasil bangunan itu sendiri. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan ekonomi Indonesia serta landasan kebijakan pembangunan itu berperan dalam menentukan kebijakan anggaran, dan kebijakan anggaran tersebut akan mempengaruhi proses pembangunan ekonomi itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.